Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal di Ruko 3, yaitu soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 14. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya silahkan cek linknya di bagian deskripsi ya. Kita mulai saja. Nomor 11. Diketahui vektor A sedemikian rupa, vektor B sedemikian rupa. Ditanya proyeksi skalar ortogonal dari B ke A adalah apa? Nah, kata kuncinya adalah ini ya, proyeksi skalar ortogonal. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa arti dari A dot B ya. A dot B adalah panjang A kali panjang B kali cos theta. Selain itu, proyeksi skalar ya dari A pada B itu adalah A dot B per panjang B. Nah, tapi yang diminta soal kan B terhadap A. Berarti B dot A per panjang A ya. Ingat, terhadap B maka bawahnya panjang B. Kalau terhadap A maka bawahnya adalah panjang A ya. Jadi kita tinggal masukkan saja vektor B ini sesuai dengan soal ya. Kita masukkan min 2, 2, min 1 kali ya dot dengan A kita masukkan 2, 6, 3. Nah, per yang sebelah bawah adalah panjang dari A. Nah, panjang A itu berarti kita tinggal Pitagoraskan saja 2 di kuadrat, tambah 6 di kuadrat, tambah 3 di kuadrat. Oke? Nah, ini kalau disederhanakan yang bawah itu menjadi 49, kita akarkan dapatnya 7. Nah, yang atas, kalau ini dua vektor kita dot, artinya kan per komponen ya. Yang atas kali yang atas itu dapatnya min 4, tambah yang tengah kali tengah dapatnya 12, lalu yang bawah kali yang bawah dapatnya min 3. Oke, kita sederhanakan saja, nanti dapat 5/7, berarti jawaban yang sesuai adalah B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Garis G melalui A dan B, sedangkan garis H melalui C dan D. Ya, ditanya besar sudut antara G dan H adalah berapa? Oke, nah cara kerjanya pertama-tama kita tinjau dulu garis G. Nah, kita anggap garis G itu adalah vektor AB. Nah, vektor AB itu artinya kan dari B eh, yang belakang kurang yang depan. Berarti B kurang A. Oke, masukkan B-nya ini 41 min 1. Kita kurang dengan A 24 min 2. Oke, kurangkan saja nanti dapat 2 min 3 dan 1. Untuk G selesai ya. Nah, lalu kita buat lagi untuk H. Ya, H itu adalah CD. Berarti yang belakang kurang yang depan, D kurang C. Nah, kita masukkan D-nya sesuai soal 8, 2, min 1. Kita masukkan lagi C, 702. Lalu kita kurangkan. Ya, 8 kurang 7, 1. Yang tengah 2 kurang 0, 2. Yang bawah min 1 kurang 2 itu min 3. Oke, nah selanjutnya kita gunakan rumus ini. Ya, kita mau cos tetanya. Oke, nah kalau kita mau cos tetanya berarti ambilnya ini A-nya ganti jadi G, B-nya ganti jadi H ya. Jadi G dot H per panjang G kali panjang H. Oke, nah G kita masukkan. Ini ya, 2 min 3 dan 1. Nah, yang H adalah 1, 2 min 3 kita masukkan. Nah, panjang G berarti yang ini kita Pitagoraskan. 2 di kuadrat, min 3 di kuadrat, 1 di kuadrat ya. Nah, yang ini juga sama, berarti H kita Pitagoraskan. Nah, kebetulan yang ini kiri dan kanan sama persis. Jadi kita tinggal sederhanakan ya. Dari sini kita sederhanakan yang bawah ini 14, ini juga 14, sama-sama di akar kita kalikan maka akarnya hilang. Menjadi 14 saja. Nah, lalu yang atas 2 kali 1 2, min 3 kali 2 itu min 6, lalu yang bawah 1 kurang 3 adalah min 3. Kita sederhanakan dapat min 7 per 14 itu adalah min setengah. Oke, artinya apa? Artinya cos theta adalah min setengah, maka itu kuadran 2 ya. Nah, cos itu kalau dapat setengah kan cos 60. Nah, jadi dapat hasilnya 180 kurang 60 sebenarnya dapat 120 derajat. Nah, tapi kita tetap ambil yang kuadran 1, berarti jawabannya adalah 60 derajat, jadi jawabannya D. Nah, kalau mau tahu secara gambar itu maksudnya apa? Nah, secara gambar itu maksudnya begini. Misalnya ini ada titik A, lalu ini ada titik B. Kita tarik. Nah, itu menjadi garis G. Nah, lalu misalnya C di sini, nah, ada titik D di sini, kita tarik lagi.
Nah, ini menjadi garis H. Nah, lalu antara G dengan H itu kan membentuk sudut ya. Sudutnya bisa yang ini, ataupun yang ini, ataupun yang ini, ataupun yang ini. Terserah kalian mau ambil yang mana. Nah, biasanya kita ambil yang sudut lancip. Oke? Nah, jadi sesuai dengan hitungan kita tadi, kita sudah dapat sudutnya 120 derajat. Jadi, misalkan saja dapat sudutnya yang ini 120 derajat. Nah, tapi kalau misalnya kita tinjau yang ini kan adalah garis lurus ya. Kalau garis lurus, sudutnya pasti secara total 180, maka yang ini sudutnya 60 derajat. Oke, jadi kalian bisa bilang antara G dengan H, sudutnya yang ini 120. Tapi orang biasanya tidak ambil yang kuadran 2, kita ambil yang kuadran 1. Jadi antara G dengan H, kita ambil sudutnya yang ini saja. Jangan ambil yang 120, kita ambil yang 60 derajat saja. Ya, maka jawaban akhir adalah 60 derajat. Kita lanjut ke, oh maaf. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Diberikan segitiga KLM, LK adalah vektor ini, LM adalah vektor ini ya. Nah, lalu theta adalah sudut dari LKM. Ditanya tan tetanya berapa. Nah, jadi secara gambar artinya ini ada segitiga KLM. Nah, lalu ada vektor LK ini ya. Nah, lalu ada juga vektor LM. Nah, tapi yang ditanya sudutnya bukan sudut L ini. Yang ditanya adalah sudut LKM. Berarti yang ditanya sudutnya yang ini. Sudut di K. Ya, cara kerjanya bagaimana? Pertama-tama kita tinjau, kita harus fokus ke titik K. Oke, kita fokus ke titik K, kita harus ambil vektor yang pusat titik awalnya dari K. Jadi kita ambil vektor KL dan kita ambil vektor KM. Oke, nah jadi kita butuh KL, kita tulis dulu KL. Nah, yang diketahui adalah LK, artinya ini tinggal dibalik saja, dikali minus sudah dapat KL-nya. Ya. Jadi ini kita kali minus menjadi 2, min 1, dan 2. Selanjutnya, kita masih butuh LM. Oke, maksud saya KM. Ya, kalau mau KM, itu kan sama artinya dengan dari K ke L, lalu L ke M. Jadi kita tulis KL tambah LM, oke. KL kita sudah dapat ya, ini 2 min 1, 2, dan LM dari soal ini. Min 4, 3, min 1. Oke. Nah, saya gambar ulang di sini ya. Fokus ke titik K, kita butuh KL, dan kita butuh KM. Sudutnya yang ini. Oke. Nah, lalu KL tambah LM. Kita tulis di sini saja ya, KL tambah LM. Nah, KL-nya adalah ini 2 min 1, 2. Sedangkan LM-nya dari soal minus 4, 3, minus 1. Oke, nah ini dijumlahkan. Yang atas 2 dengan min 4 jadinya min 2. Lalu yang tengah min 1 dengan 3 adalah 2. Yang bawah 2 dengan min 1 adalah 1. Ya. Jadi KL sudah dapat, KM sudah dapat. Sehingga kita tinggal gunakan rumus ini. Ya. Jadi cos theta adalah KL kali KM per panjang KL kali panjang KM. Ya. Inilah A kita, inilah B kita, inilah A kita, ini B kita. Oke. Nah, jadi kita masukkan saja KL-nya dan KM-nya. Yang bawah kita hitung panjangnya. Oke, saya hapus yang ini ya, supaya tidak timpa-timpa. Nah, jadi panjang KL berarti ini di Pitagoras. 2 min 1, 2 kita Pitagoras. Nah, panjang KM juga sama. Min 2, 2, 1 kita Pitagoras. Nah, yang atas kita dotkan saja. 2 dengan min 2 adalah min 4. Min 1 dengan 2 adalah min 2. Lalu yang bawah 2 dengan 1 adalah 2 ya. Ini habis. Yang bawah itu akar 9, 3, akar 9, 3 lagi. Jadi 3 kali 3 adalah 9. Jadi yang atas dapatnya minus 4. Oke, minus 4 per 9. Oke, kita dapat cos theta adalah minus 4 per 9. Nah, jadi kita buat segitiganya, cos itu kan sama dengan samping per miring. Oke, maka kalau tetanya di sini, maka sampingnya minus 4, miringnya adalah 9, maka dapat depannya adalah
akar 65 ya. 81 kurang 16 itu menjadi 65. Nah, selanjutnya yang kita mau adalah tan theta. Tan itu kan adalah depan per samping. Jadi akar 65 per 4. Per min 4 sebenarnya. Oke. Nah, maka kalian lihat tidak ada ya jawaban yang sesuai. Jadi, ini adalah soal bonus. Lanjut ke soal nomor 14. Titik A, titik B, titik C koordinatnya udah dikasih ya. Nah, lalu AB disebut sebagai vektor U, AC disebut sebagai vektor C. Nah, sudut BAC adalah sudut yang dibentuk oleh vektor U dan V. Ditanya besar sudut BAC itu berapa. Nah, jadi untuk mudahnya kita gambar saja apa yang dimaksud soal. Jadi, kira-kira ini ada titik A, lalu ada titik B, titik C ini membentuk segitiga. Ya. Nah, lalu AB dari A ke B ini disebut vektor U, lalu dari A ke C ini disebut vektor V. Nah, artinya apa? Artinya U dengan V itu membentuk sudut theta. Sudut tetanya itu adalah sudut BAC. Nah, pertanyaan sudut tetanya itu berapa? Oke, nah cara kerjanya berarti seperti yang ini ya. Cara kerja seperti nomor 13. Pertama-tama kita hitung dulu AB-nya ya, yang disebut sebagai U. Berarti itu sama dengan B kurang A, masukkan B-nya, masukkan A-nya, kita sederhanakan. Dapat U-nya. Kita hitung juga vektor V, AC ya, yaitu C kurang A, masukkan C, kurang yang A, dapat. Oke, selanjutnya kita gunakan lagi rumus ini yang sama. Cos theta adalah U dot V per panjang U kali panjang V. Ya, masukkan saja U-nya, masukkan juga V-nya, per ini di Pitagoras dan yang ini juga di Pitagoras. Oke, selanjutnya kita tinggal sederhanakan. Yang atas ini kita kali min 3 dengan 2 adalah min 6, yang tengah 2 dengan 3 adalah 6, yang bawah 0 dengan min 6 adalah 0. Oke, nah terus ini akarnya sebenarnya nggak usah hitung lagi. Kenapa? Karena yang sebelah atas ini minus 6 tambah 6 tambah 0 itu pasti 0. Oke, nah artinya apa? Artinya cos theta adalah 0. Berarti tetanya berapa? Cos berapa dapatnya 0? Yaitu cos 90 derajat, yaitu pi per 2. Ya, maka jawaban yang sesuai adalah E. Oke, demikianlah pembahasan beberapa soal di video ini. Ingat ya, untuk banyak belajar dan banyak berlatih, maka kamu pasti akan bisa. Tolong di like video ini dan juga subscribe channel ini ya, supaya kamu tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.